Halo adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kaulil, dalam channel Datulil. Nah, mungkin sudah agak lama ya semenjak kakak buat video terakhir kali. Oke, kali ini kakak akan membuat video untuk membahas terkait pertanyaan dari adik-adik yang belum sempat kakak jawab seputar seleksi masuk STMKG tentunya. Yang akan dibahas dalam video ini adalah hal-hal dari yang paling umum sampai yang paling mendetail. Yang paling umumnya adalah seperti bagaimana tahapan seleksi masuk, oke, itu paling umum. Lalu untuk yang mendetail adalah hal-hal apa saja yang dibahas pada saat tes kesehatan, wawancara, hingga strategi untuk belajar dan untuk memilih jurusan pada saat kalian mendaftar. Agar tidak berlama-lama, mari kita mulai ke pertanyaan paling pertama. Pertanyaan pertama adalah seperti apa pendaftaran tes masuk STMKG? Oke, agak jawab secara singkat aja. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap SKD, seleksi kompetisi dasar, mirip soal-soal CPNS. Lalu yang kedua adalah SKB, yaitu seleksi kompetisi bidang. Artinya setelah kalian lulus di SKD, lanjut ke SKB. Nah, SKB ini terdiri dari 3 mata pelajaran, ada fisika, matematika, bahasa Inggris teman-teman. Lalu setelah kalian lulus di SKB ini, kalian akan menjalani tahap berikutnya, yaitu tahap kebugaran, wawancara, dan kesehatan. Lalu jika nyatakan lolos, kalian akan melakukan daftaran ulang di kampus STMKG. Itu teman-teman. Nomor 2, apakah STMKG pakai nilai UTBK? Nah, jawabannya sampai sekarang tidak teman-teman. Tahun lalu yang pakai nilai UTBK itu hanyalah STAN. Sekolah kedinasan lain tidak menggunakan ya teman-teman. Dan tahun ini juga sampai sekarang masih belum ada informasi menggunakan hal tersebut. Kalau menurut kakak secara pribadi, kemungkinan besar enggak. Masih akan sama metode yang digunakan. Oke, lanjut nomor 3. Kapan pendaftaran STMKG akan dibuka? Nah, ini mungkin udah paling sering ditanyakan sama teman-teman. Nah, sampai saat ini teman-teman, STMKG itu masih belum mengeluarkan pernyataan resmi kapan akan dibuka. Namun, umumnya biasanya tuh STMKG membuka pendaftaran bersama dan pembukaan sekolah kedinasan lainnya, pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan lain, yaitu bulan April teman-teman. Nanti coba teman-teman lihat di SSCISN, biasanya ada tuh. Oke, pertanyaan nomor berikutnya. Kak, nilai SKD yang aman untuk lolos ke SKB Kak berapa? Nah, sekedar info bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau SKD itu dilakukan perankingan teman-teman untuk bisa lanjut ke SKB. Nah, SKD ini di ranking berdasarkan 2 hal kalau di STMKG. Pertama, berdasarkan jurusan teman-teman, dan yang kedua berdasarkan jenis kelamin, dalam hal ini Cataruna Cataruni. Itu 2 poin dibedakan perankingannya. Dan berikut adalah hasil dari yang kakak lakukan riset mungkin istilahnya terhadap hasil tahun lalu, dari nilai maksimal sampai minimum yang dinyatakan lulus perankingan untuk tiap jurusan. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Nah, secara umum kakak jelaskan saja. Secara umum rentang paling minimum itu 190. Cuman kalau menurut kakak pribadi, kalau teman-teman ingin cari nilai amannya untuk bisa lolos ke perankingan, teman-teman usahakan targetnya itu minimal 400, artinya 400 ke atas. Karena jika sudah mencapai nilai 400 ke atas itu sudah hampir bisa dibilang susah untuk tidak lolos dalam perankingan teman-teman. Itu mungkin jawaban kakak ya terkait nilai amannya. Oke, next. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman yang masih sedang kuliah di PTN. Bertanya, Kak, kalau semisal saya keterima di STMKG, apakah saya harus mengundurkan diri di PTN tadi atau seperti apa? Jawabannya adalah iya teman-teman. Karena ketika teman-teman sudah menjalani kuliah di sekolah ikatan dinas, itu artinya teman-teman sudah terikat dengan instansi tersebut dan tidak boleh terikat dengan instansi lain. Oke, next. Pertanyaan terkait tes kebugaran. Nah, ada pertanyaan nih dari salah satu teman-teman kalian, yaitu yang bertanya seperti ini. Kak, tes kebugaran itu kan lari 2,4 km ya. Lalu berapa sih waktu idealnya? Nah, waktu idealnya sebenarnya adalah 12 menit teman-teman. 12 menit. Nah, itu target yang harus diusahakan. Namun, dalam pelaksanaan nanti, teman-teman itu usahakan agar dilakukan tanpa berhenti ya, tanpa berhenti. Sesuai kemampuan masing-masing. Usahakan asal jangan berhenti saja.
Itu mungkin yang bisa Kak sampaikan untuk saat ini. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya, yaitu Kak, apakah biaya pulang pergi taruna dari kampung halamannya ke STMKG ditanggung? Jawabannya tidak, teman-teman, tidak. Namun dari kampus sendiri itu memberikan namanya tunjangan ikatan dinas TID tiap bulannya kepada taruna dan taruni untuk menunjang kehidupan taruna-taruni pada saat mengikuti kegiatan perkuliahan seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah terkait tes kesehatan. Apakah tes kesehatan dilakukan pada rumah sakit khusus Bank yang Polri atau seperti apa? Atau rumah sakit biasa? Nah, jawabannya teman-teman, pelaksanaan tes kesehatan itu adalah rumah sakit rujukan yang dirujuk dari BMKG, dari STMKG, dari STMKG, dan biasanya memiliki syarat. Tahun lalu itu kalau nggak salah tuh dia minimal syaratnya kelas 2. Oke, berikutnya. Apakah gigi berlubang mempengaruhi tes kesehatan nggak? Nah, jawabannya iya teman-teman. Itu mempengaruhi ya. Gigi berlubang, karang gigi, atau ya intinya yang kesehatan gigi lah. Makanya kakak sarankan secara pribadi tuh kalian sebelum tes kesehatan harus check up terlebih dahulu. Check up. Biar hasil tes kesehatan itu maksimal teman-teman. Kayak kakak juga seperti itu dulu. Oke, next pertanyaan tentang tes kesehatan mata. Apakah orang yang minus dan silinder bisa masuk mendaftar STMKG? Nah, jawabannya bisa teman-teman, bisa. Dulunya memang STMKG ini memberi toleransi minus itu maksimal 2,5 dan tidak silindris. Namun tahun lalu boleh silindris asal bersedia melakukan operasi lasik jika sudah diterima teman-teman. Dan untuk minusnya itu sampai minus 4 ya. Nah, oke. Berikutnya adalah mengenai sistem belajar yang kakak gunakan. Nah, kalau kakak belajar dulu 3 bulan teman-teman, 3 bulan sebelum pelaksanaan tesnya. Jadi kakak belajarnya tuh dari bulan Februari atau Maret ya, kakak agak lupa tuh. Sebenarnya aku udah buatkan video sih yang lebih detailnya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Inti dari video tersebut adalah tiap orang masing-masing itu memiliki tipe belajar sendiri-sendiri tergantung kesibukannya. Bagi yang gap year, bagi yang kuliah ataupun bagi yang SMA. Silakan teman-teman manfaatkan saja di hal tersebut. Intinya 2 fokusnya nih. Ke SKD 1, yang kedua ke SKB. Jangan sampai cuma salah satu saja. Oke, next. Tes tersulit ke apa? Nah, kalau menurut kakak pribadi, tes tersulit itu adalah tes SKB atau seleksi kompetisi bidang. Nah, alasan menurut kakak mengapa itu tes tersulit adalah karena yang diujiankan dalam SKB tersebut adalah materi yang sangat-sangat luas, yaitu materi fisika, matematika, bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman, untuk fisika matematikanya ini setara, kalau bisa dibilang itu antara SBM sama UN. Cuman kalau lalu lebih mirip ke UN sih teman-teman. Lalu bahasa Inggrisnya itu setara tes bahasa Inggris. Apa namanya ya? Tes TOEFL ya kalau nggak salah ya. Nah, itu setara itu deh. Lebih banyak ke grammar ya kalau bahasa Inggris. Nah, akhirnya teman-teman, banyak yang jatuh dalam tahap ini karena kurang mempersiapkan secara maksimal masing-masing mapel tadi. Kebetulan dari tahun lalu kakak dan teman-teman kakak sudah membuka namanya bimbingan belajar untuk SKB dan alhamdulillahnya sudah meluluskan beberapa orang menjadi taruna-taruni STMKG tahun 2021. Tahun ini sendiri kami sudah membuka batch 2 dari pelaksanaan dari bulan Desember sampai bulan Februari, alhamdulillah kemarin lancar, yang berisikan 18 sesi tatap muka secara online dengan Zoom, kemudian pembagian materi yang lengkap, lalu tryout 2 kali, tryout SKB, dan juga sesi diskusi teman-teman. Grup yang ada tersebut akan kami bimbing terus. Jika teman-teman berminat nanti silakan buka di Instagram berikut, dari belajar kedinasan. Rencananya pada bulan ini akan dibuka untuk batch 3-nya. Oke, lanjut. Jurusan apa yang paling diminati, Kak? Nah, sebenarnya untuk hal ini teman-teman bisa lihat di ptb.stmkg.ac.id mengenai masing-masing pendaftar pada setiap jurusan. Nah, cuman kakak rangkum aja jawabannya. Paling banyak itu jurusan meteorologi sama instrumentasi, teman-teman. Mungkin karena ini ya, karena kuota emang paling banyak penerimaannya. Jadi mengikuti juga jumlah pendaftar yang mendaftar di sana. Oke,
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kakak mohon maaf jika ada belibet salah kata dalam pengucapan kakak. Semua yang kakak sampaikan ini belum tentu sepenuhnya benar. Teman-teman nanti bisa koreksi kakak jika kakak salah, terus di kolom komentar. Dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan seperti biasa, kakak tutup dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil, terima kasih.